Ternyata Iwan tidak mempercayai perkataan Minu. Hahaha, orang yang bahkan bicaranya terbata-bata seperti musok membaca. Ejeknya dengan tatapan sinis. Iwan lalu merebut buku itu dari tangan Minu. Kau bilang aku gila ya? Buku ini tidak kosong ya katamu? Ia balik menunjukkan buku itu ke wajah Minu. Lalu tatapan Iwan beralih ke Yumi. Ia pun menyuruh anak itu untuk membacakan ulang paragraf yang tadi dibaca Minu. Dengan enggan Yumi bertanya, kenapa harus dirinya? Nggak bisa kan? Pasti begitu. Karena dia mengarang tulisan yang tadi. Seru Iwan sambil menunjuk-nunjuk Minu. Yumi mengelak. Ia beralasan cuma tidak mau membacanya saja. Pada akhirnya tatapan mereka tetap memojokkan Iwan. Kalian ini sebenarnya kenapa sih? Iwan berteriak kesal. Rasanya kesabarannya sudah mau habis. Kalau ada orang kecelakaan, bukankah normalnya langsung memanggil polisi? Katanya kalian bisnis penginapan, tapi kalian mau aku percaya kalau di sini tidak ada alat komunikasi. Sudah begitu sekarang kalian memojokkan aku seperti orang gila? Kalian mau mempergunakan aku seperti idol tukang ngobat itu? Pak Vila mengernyit menanyakan siapa yang Iwan maksud. Dan Iwan mendengus frustasi. Sudah hentikan saja. Kau selalu pura-pura tidak tahu. Aku tidak akan menjadi budak kalian. Ia lalu memaksa mereka untuk memberitahunya nama pulau itu dan juga membiarkannya menggunakan telepon. Namun belum sempat Iwan menyelesaikan ucapannya, Pak Vila langsung memotong. Apa kau tahu berapa banyak pulau tak berpenghuni di negara ini? Apa kau pikir semua pulau itu memiliki nama satu persatu? Katanya. Kau ini bicara apa sih? Iwan semakin emosi. Pak Vila menghela napas, lalu menoleh ke Taehi, yang entah sejak kapan sudah berdiri di sana dengan senapan di tangannya. Iwan menatapnya bingung. Bukankah Taehi seharusnya ada di pihaknya? Pak Vila pun melangkah pergi, lalu menyelipkan sesuatu pada kantung baju Taehi. Dengan seringaian tipis, ia memintanya untuk mengisolasi Iwan. Taehi mengiyakan, dan tanpa ragu ia langsung menodongkan senapan itu ke arah Iwan. Mata Iwan membelalak. Ia merasa dikhianati. Taehi, apa yang kau lakukan? Tanyanya. Dengan tenang Taehi menjawab. Aku kan sudah bilang, jangan membuat mereka kesal. Lalu, jadilah orang yang berguna. Kau ini benar-benar gampang sekali percaya kata-kata orang. Iwan membeku. Saat di rumah pohon, Taehi berkata semua itu hanya bercanda. Tapi ternyata dia berbohong. Iwan terlalu mudah percaya. Iwan menggertakkan gigi menahan emosi. Ia benar-benar tidak menyangka akan dikhianati seperti ini. Namun sekarang ia tidak bisa melawan karena ditodong senjata. Di rumah pohon, tampak pintunya telah disegel menggunakan banyak paku. Iwan terus mengumpat dalam hati. Ia benar-benar tidak bisa melawan orang-orang itu. Semakin Iwan berusaha, semakin ia terjerat dalam perangkap mereka. Iwan tidak bisa hanya diam saja menunggu Romi kembali. Ia harus memikirkan cara lain untuk pergi dari sana. Padahal jelas sekali ada tamu yang datang hari itu, Iwan melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Namun kenapa mereka tidak ada di penginapan? Apakah ada bangunan lain di pulau itu? Atau mungkin ruang bawah tanah tersembunyi? Entahlah. Yang jelas Iwan harus bertemu dengan mereka. Jika mereka menggabungkan kekuatan, mungkin mereka bisa keluar dari pulau itu sebelum terlambat. Iwan mulai menggeledah kardus-kardus yang ada di sana. Ia butuh sesuatu yang cukup kuat untuk menghancurkan pintu agar ia bisa keluar. Dan akhirnya, ia menemukan sebuah pipa besi. Namun tiba-tiba sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah papan dart. Ia langsung melempar pipa tadi dan mengambil papan dart itu. Entah kenapa, Iwan seperti memiliki firasat untuk membaliknya. Dan benar saja. Di balik papan itu, ia kembali menemukan kertas dengan pola piksel aneh. Iwan pun mengambil kertas itu dan sudah bisa ditebak di baliknya ada sebuah angka yang entah apa maksudnya. Brengsek, apaan ini? Umpat Iwan kesal. Tiba-tiba, terdengar suara ayunan bergerak dari luar. Seperti dejavu, Iwan pun kembali mengintipnya dari jendela. Dan ya, lagi-lagi ternyata bocah misterius itu. Iwan bertanya-tanya apakah itu mimpi, namun tentu saja itu tidak. Kali ini semuanya nyata.
Iwan berteriak-teriak memanggil anak itu, meminta tolong agar dibukakan pintu. "Dik, kau juga tinggal di sini kan? Keluargamu sepertinya salah paham dan mengurung paman di sini. Tapi paman bukan orang jahat kok," katanya. Bocah itu diam saja. Iwan lalu merayunya dengan mengiming-imingi akan membawakan makanan enak dan mainan jika anak itu mau mengembalikan HP-nya dan mengeluarkannya dari sana. Namun sayangnya bocah itu sama sekali tidak menggubrisnya dan malah langsung pergi. "Anak kecil sialan! Kali ini pasti kau kutangkap. Berhenti kau!" teriak Iwan kesal. Ia meraih pipa besi tadi dan tanpa pikir panjang langsung menghantam kaca jendela rumah pohon itu sampai pecah. Ia segera mengambil ancang-ancang dan melompat ke arah tiang ayunan. Namun tangannya terpleset dan Iwan pun terjatuh. Untungnya ia sempat meraih rantai ayunan dan berpegangan sekuat tenaga. Dengan nafas tersengal ia turun perlahan. "Hampir saja aku mati," gumamnya. Kakinya yang lemas dan gemetar membuatnya oleng dan bertumpu pada ayunan. "Sial, kali ini aku harus mendapatkan HP-ku. Tidak apa-apa, walau tak bisa menelpon, pasti HP itu bisa membantuku mengingat siapa aku. Dasar anak sialan," gerutu Iwan sembari berjalan pergi dari sana. Saat itu juga, tiba-tiba muncul angin yang berputar di sekitar ayunan. Dan dari tempat Iwan tadi bertumpu muncul bekas telapak tangannya. Entah apa maksudnya. Dengan cepat Iwan berlari menyusuri hutan, menerobos ranting-ranting dan dedaunan. Sampai akhirnya ia tiba di sebuah padang rumput luas. Tempat yang sama seperti di dalam mimpinya. Ia mengatur nafas, matanya menyapu sekeliling. Tempat itu memang begitu sunyi dan menyeramkan. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik dari rumput di depannya. Dan ternyata bocah misterius itu berdiri di sana. Dengan perlahan, Iwan berjalan mendekatinya. "Hei bocah, sudah hentikan bermainnya. Kembalikan HP-ku." "Anak baik. Paman bukan orang jahat kok," ucapnya. Anak itu tetap diam, tak bergeming. Ketika Iwan sudah tepat di belakangnya, bocah itu akhirnya menoleh sekilas, lalu berkata dengan datar, "HP itu tidak bisa kukembalikan." Iwan tersentak dan anak itu kembali melanjutkan, "Karena aku tidak pernah mengambilnya." "Apa maksudmu? Kau tidak pernah mengambilnya? Jelas-jelas HP itu..." Belum sempat Iwan menyelesaikan ucapannya, ia dikejutkan dengan suara berat dari belakangnya. Iwan pun menoleh, dan matanya langsung terbelalak melihat sekelompok babi berukuran raksasa mendekat ke arahnya. Tubuh Iwan seolah membeku di tempat, wajahnya pucat pasi. Dengan gemetar Iwan menutup matanya ketakutan. Sementara babi-babi itu semakin mendekat dan mulai mengendus-endusnya. Beberapa detik berlalu, tidak ada yang terjadi. Iwan pun membuka matanya perlahan. Anehnya semua babi itu lenyap begitu saja, membuat Iwan mempertanyakan kewarasannya. "Apa ini? Apa aku benar-benar sudah gila ya?" Iwan kembali ke rumah pohon. Langkahnya lemas dan tatapannya kosong. Tanpa sengaja, matanya menangkap sesuatu di ujung pipa besi yang tadi ia gunakan. Ada selembar kertas terselip di sana. Iwan mengambilnya. Lagi-lagi, pola piksel itu. Dan di baliknya, tertulis angka 3. Iwan tersenyum miris, lalu terbahak-bahak seperti orang gila. "Bercandaan ini, sudah keterlaluan kan?" batinnya. Lalu ia berteriak dengan frustasi. "Keparat mana yang bercanda seperti ini, brengsek? Keluar kau! Berhenti membuat orang jadi gila, cepat keluar!" Di tengah emosinya, tiba-tiba Iwan teringat dengan bekas suntikan di tangan Taihi. Dan juga benda kecil seperti lipatan kertas yang Pak Vila masukkan ke kantong Taihi. Sebuah dugaan liar muncul di kepalanya. Jangan-jangan itu obat. Dan jika benar, mungkin saja mereka telah mencampurkan sesuatu ke dalam makanannya. Iwan mengeluarkan kertas-kertas yang ia temukan dan menjajarkannya di lantai. 5, 9, 3, pasti ada arti di baliknya. Tatapannya terpaku.
Otaknya berusaha mengurai maksud kertas-kertas itu, namun tak ada jawaban yang masuk akal. Beberapa menit berlalu. Semakin ia mencoba berpikir, semakin frustasi ia jadinya. Pada akhirnya, ia menyerah. Pikirannya sedang tidak stabil, jadi lebih baik ia tidak terlalu memikirkan kertas itu dengan serius. Daripada memikirkan hal tidak penting seperti itu, lebih baik ia mencari cara untuk cepat-cepat pergi dari tempat terkutuk itu. Iwan kembali menggeledah kardus di sana, mencari sesuatu yang bisa berguna. Dan ia pun menemukan sebuah teropong. Lumayan, benda itu bisa dipakai untuk memata-matai keluarga itu. Ia lalu memperhatikan pisau dan pipa besi yang tadi ia temukan. Mencoba memikirkan mana yang harus ia bawa sebagai senjata. Pisau sepertinya terlalu berbahaya. Akhirnya ia memutuskan untuk membawa pipa besi dan bergegas keluar. Iwan mengendap-endap dan bersembunyi di balik pohon, lalu memakai teropong untuk mengawasi rumah penginapan dari kejauhan. Di balik jendela, terlihat Pak Villa sedang membersihkan shotgunnya. Iwan mendecak. Orang gila, nggak usah sok taat berdoa saat makanlah. Pandangan Iwan beralih ke ruangan lain. Nampaklah Yumi. Anak itu sedang duduk di dekat jendela, entah apa yang ia lakukan. Anak kurang ajar itu nggak dididik orang tuanya. Iwan bergumam, tetap mengawasi. Lalu perlahan terlihatlah seekor kumbang di tangannya. Gadis itu memainkannya perlahan sambil menyeringai. Hingga akhirnya, kepala kumbang itu terpisah dari tubuhnya. Iwan terkesiap, spontan menutup mata dan mengalihkan pandangannya. Anak itu ternyata memang senang membunuh serangga. Dia benar-benar tidak normal. Ketika ia kembali mengintip melalui teropong, Yumi sedang menatap lurus ke arahnya. Jantung Iwan berdetak kencang. Apakah ia ketahuan? Namun untungnya beberapa detik kemudian Yumi mengalihkan pandangannya. Sepertinya hanya merasa diawasi, tapi tidak benar-benar melihat Iwan. Iwan menghembuskan napas lega. Tapi ketenangan itu hanya sesaat. Tiba-tiba pintu rumah terbuka. Terlihat Minu keluar. Tangannya membawa kantong kresek hitam. Si otak miring itu berkeliaran kemana sih tiap malam? Ujarnya. Iwan pun memperhatikan kresek yang Minu bawa. Isinya ternyata bahan-bahan untuk barbeque. Apakah ada pesta barbeque di suatu tempat? Tidak mungkin kan Minu membawa itu untuk memberi makan babi. Dan kemudian senyum menyeringai muncul di wajah Iwan. Dia rasa, ia tahu persis untuk siapa makanan itu. Diam-diam, Iwan mengikuti Minu dari belakang. Langkahnya hati-hati, memastikan dirinya tidak terdengar. Iwan berpikir bahwa Minu pasti mau pergi ke tempat di mana pasangan itu berada. Tak lama, terlihat sebuah pondok yang cukup besar. Dan Minu pun masuk ke dalam, sementara Iwan memperhatikannya dari balik pepohonan. Apakah itu adalah kamar B batinnya? Ia memutuskan untuk menunggu sampai Minu keluar, agar nantinya ia bisa bebas masuk ke tempat itu. Menit demi menit berlalu. Akhirnya suara pintu terbuka terdengar. Iwan mengintip. Minu keluar dari pondok. Setelah memastikan Minu benar-benar pergi, Iwan bergerak cepat masuk ke dalam. Anehnya lampunya tidak ada yang menyala. Di dalam sangatlah gelap. Halo, apa ada orang? Seru Iwan, namun tidak ada jawaban. Perlahan Iwan melangkah masuk lebih jauh. Suasana sunyi itu terasa menekan. Ia terus berteriak memanggil siapapun yang kiranya ada di sana. Apa ada orang? Saya butuh bantuan. Kalau ada orang, tolong. Tiba-tiba suara dering telepon memotong ucapannya. Iwan tercekat, matanya melirik ke samping. Sebuah telepon rumah terpampang di sana. Telepon itu terus berdering, dan Iwan pun mengangkatnya. Halo? Ucapnya ragu. Dari seberang terdengar suara perempuan. Orang itu meminta tolong padanya. Aku akan dibunuh. Tolong, aku akan dibunuh. Jantung Iwan berdegup kencang. Kau siapa? Tanyanya cepat. Lagi-lagi tidak ada jawaban. Hanya suara perempuan itu yang terus memohon. Sakit sekali. Tolong. Aku tidak mau mati seperti ini. Ini tidak adil. Iwan semakin panik. Kau perempuan yang datang berlibur ke pulau bersama pacarmu ya?
Namun suara itu tetap sama, memohon dan menangis. Iwan segera bertanya di mana dia berada sekarang, tapi telepon itu langsung terputus. Membuat Iwan bingung. Ia menatap telepon itu tajam, dan perlahan menekan 112 mencoba menghubungi polisi. Nada sambung terdengar, dan mata Iwan langsung terbelalak saat telepon itu diangkat. Akhirnya, ia berhasil menghubungi pihak luar. Halo, ini polisi kan? Tolong saya terdampar di sebuah pulau, katanya. Pulau? Pulau apa? Ah, itu, saya tidak tahu nama pulaunya. Saya juga tidak tahu ini di mana. Ada sebuah keluarga yang tinggal di sini. Tapi mereka agak aneh. Susah menjelaskannya, tapi pokoknya ada yang aneh dengan mereka. Polisi di ujung telepon terdengar bingung, meminta Iwan menjelaskan situasinya dengan benar. Iwan pun menceritakan bahwa ia kecelakaan dan terdampar di sebuah pulau terpencil. Ia juga hilang ingatan, jadi tidak bisa mengingat apa-apa. Ia minta untuk cepat-cepat diselamatkan. Polisi itu kembali menanyakan di mana keberadaan Iwan. Saya tidak tahu. Tolong lacak saja lokasi saya dari nomor telepon ini, jawabnya. Namun, respon selanjutnya dari seberang telepon justru membuatnya frustasi. Kata Anda ada sebuah keluarga kan? Apa Anda sudah minta pertolongan dari orang-orang itu? Iwan menjadi kesal. Jelas-jelas tadi dia sudah bilang bahwa orang-orang itu sangat aneh. Mereka aneh? Aneh seperti apa? Iwan tertegun sejenak mendengar pertanyaan itu. Sebenarnya ia juga tidak bisa menjelaskan secara pasti. Yang jelas ia bisa merasakan bahwa mereka aneh. Akhirnya ia berkata, "Apa Anda tidak bisa langsung lacak saja nomor ini dan cepat menyelamatkan saya?" Namun suara di seberang hening, sampai Iwan memanggil-manggilnya. Beberapa detik kemudian, suara polisi itu terdengar lagi. "Apa kau tahu? Berapa banyak pulau tak berpenghuni di negara ini? Apa kau pikir semua pulau itu memiliki nama satu persatu?" Iwan tercekat. Kalimat itu, ia pernah mendengarnya sebelumnya. Pak Villa, dia pernah mengucapkan kalimat yang sama. Kenapa sekarang polisi itu mengatakan hal serupa? Tubuh Iwan membeku, otaknya bekerja keras untuk memahami situasi ini. Perlahan, gagang telepon terjatuh dari tangannya. Dan tiba-tiba ruangan menjadi terang. Telepon itu juga menghilang begitu saja. Yang ada di sekelilingnya sekarang hanyalah beberapa meja dan kursi, juga dapur. Tempat itu terlihat seperti rumah makan. Apa aku masih belum waras ya? Batin Iwan bingung. Telepon tadi jelas hanya ilusi. Iwan melihat sekeliling dan matanya terpaku pada sebuah tempat sampah. Di dalamnya terdapat kantong kresek hitam, seperti yang tadi dibawa Minu. Ia pun berjalan mendekati benda itu, lalu mengangkatnya. Dan matanya langsung terbelalak begitu melihat apa yang ada di dalam tempat sampah itu. Pakaian berlumuran darah. Yang Iwan ingat sekali itu adalah pakaian para tamu yang hari itu datang berlibur. Iwan terperanjat dan terjungkal ke belakang. Tubuhnya gemetar hebat, wajahnya pucat pasi. Lalu sebuah teriakan kencang keluar dari mulutnya. Tak berapa lama ia pun keluar dari tempat itu. Raut wajahnya benar-benar tidak karuan. Langkahnya lemas seperti energinya terkuras habis. Ia teringat perkataan Taehi soal tamu yang ada di dalam perutnya. Jika hal itu bukanlah candaan, berarti Iwan memang sudah memakan daging manusia. Membayangkan itu, Iwan langsung mual dan muntah-muntah. Mereka benar-benar membunuh orang. Batin Iwan. Ia menggertakkan giginya. Perasaannya campur aduk. Iwan harus benar-benar membuktikan bahwa dirinya berguna. Jika tidak, mungkin saja nasibnya akan sama seperti para tamu itu. Esoknya, Iwan menemui Taehi. Taehi yang melihat Iwan berhasil keluar dari rumah pohon yang sudah ia segel, hanya menatapnya datar. "Kunci pintunya sudah jelek ya?" gumam Taehi santai. Iwan diam. Ia tidak bisa memastikan apakah Taehi tahu tentang pembunuhan itu atau tidak. Dan ia tidak peduli lagi. Karena Taehi jelas tidak berpihak padanya. Jadi lebih baik dia tidak perlu menceritakan apa yang semalam ia lihat. Tapi, kali ini Iwan punya rencana lain. "Benar katamu. Aku juga ingin menjadi orang yang berguna di tempat ini. Aku harus bagaimana?" tanya Iwan. Taehi terdiam sejenak lalu menjawab. Katanya, "Nyonya adalah fans beratku.
Iwan mengernyit, tak mengerti maksudnya. Namun, Taehi tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia hanya bilang agar Iwan membuktikan sendiri nilai dirinya. Lalu melangkah pergi begitu saja. Berikan aku kotak perkakasmu. Kata-kata Iwan menghentikan langkah Taehi. Taehi pun menoleh dengan alis terangkat. Dan dengan wajah serius Iwan kembali berkata, akan kubuktikan nilaiku. Adegan beralih ke halaman penginapan. Iwan tengah sibuk memperbaiki pagar, dan di saat yang sama Pak Vila baru keluar dari rumah. Halo, Anda mau pergi menembak? Sapa Iwan ramah. Pak Vila menatap Iwan dengan bingung. Siapa yang mengeluarkanmu? Tanyanya dingin. Iwan pun meminta maaf soal kejadian kemarin malam, karena ia sudah sangat kurang ajar. Ia menunduk dengan tangan gemetar. Melihat itu, Pak Vila menyeringai, lalu berkata, membayar kesalahan dengan bekerja ya? Sikap yang baik, tapi sepertinya masih ada yang kurang. Apa kau tidak melupakan sesuatu? Iwan terdiam, berpikir sejenak. Kemudian menunduk dan berkata dengan lirih, pisau dapur yang saya curi, akan saya kembalikan pada Nyonya. Pak Vila tersenyum senang. Itu dia, kejujuran hati. Lalu tiba-tiba Iwan membuat sebuah permintaan yang mengejutkan. Ia ingin didoakan agar ingatannya kembali. Pak Vila mengerutkan dahi. Ia bertanya apakah Iwan juga seiman. Dan tentu saja ia tidak ingat, tapi mungkin saja begitu. Ekspresi Pak Vila melunak. Begitu ya? Baiklah, aku akan berdoa untukmu. Kalau dipikir-pikir, kau pasti kebingungan karena kecelakaan itu. Tapi sepertinya kami kurang pengertian. Iwan buru-buru menggeleng dan berkata bahwa itu tidak benar. Juga, mulai sekarang ia mau bantu-bantu di sana. Jadi kalau semuanya butuh apa-apa, tinggal katakan saja padanya. Dengan senyuman tipis, Pak Vila pun mengiyakan dan beranjak pergi. Iwan menatap kepergiannya sejenak, lalu kembali bekerja. Pertama-tama, penting untuk tidak membuat orang gila itu marah. Pasti nanti ada cara untuk berhubungan dengan pihak luar. Pikir Iwan sembari mengayunkan palu kayunya. Ia pun teringat Romi. Kapal satu-satunya di pulau itu telah dibawa olehnya. Kira-kira apa yang sekarang sedang ia lakukan di luar sana? Namun lamunannya buyar ketika suara lantang Pak Vila memanggil nama Romi. Iwan langsung melihat ke arah Pak Vila yang belum berjalan terlalu jauh. Dan benar saja, di hadapannya berdiri Romi. Ia telah kembali. Namun penampilannya benar-benar membuat Iwan membelalakkan matanya. Itu sangat jauh dari bayangan Iwan. Romi mengenakan pakaian modern yang mahal. Ia juga menenteng banyak tas belanjaan. Ya ampun Romi, kau pergi ke tempat itu lagi. Klub atau apalah itu. Ayah sudah bilang berapa kali, jangan terjatuh dalam dunia fana. Kalau kau tidak berperilaku baik, kau akan jatuh ke dalam api neraka. Pak Vila menceramahi Romi panjang lebar, sementara Romi tampak enggan mendengarkan. Ia tidak menjawab, dan hanya berlalu begitu saja dengan wajah tertunduk. Pak Vila pun memperingatkannya bahwa ia akan kembali menceramahinya lagi nanti malam. Bersiaplah, kata Pak Vila dengan tatapan tajam. Lalu ia melangkah pergi. Setelah ayahnya cukup jauh, Romi mendongak dan menggumam dengan nada mengejek. Dasar tua bangka. Iwan yang menyaksikan adegan itu hanya bisa melongo. Terlebih ketika Romi melewatinya dengan santai dan berkata, makasih ya. Berkat kau, aku bisa pergi refreshing. Iwan membeku, mencoba mencerna semuanya. Sekarang ia mengerti. Kenapa kemarin malam semuanya tertawa saat mendengar ucapan Ibu Vila. Ibu Vila memang hanya bercanda. Ia sama sekali tidak mencemaskan Romi. Anak itu hanya ingin keluar untuk bersenang-senang dan pasti kembali lagi. Sedangkan Iwan terus bicara serius sendiri, padahal ia hanya dibohongi saja oleh Romi. Darah Iwan mendidih. Bagaimana bisa Romi memanfaatkannya seperti itu? Romi, tunggu! Iwan berseru. Langkah Romi terhenti, ia menoleh dan menanyakan ada apa. Dengan napas memburu, Iwan bertanya apakah alasan Romi ingin keluar dari pulau itu hanya karena ia ingin pergi clubbing. Saat itu, air liur Iwan tak sengaja terciprat ke kacamata hitam Romi. Raut wajah Romi langsung berubah. Ia pun melepas kacamatanya, lalu menjawab santai. Aku juga shopping kok. Apa? Tanya Iwan bingung.
Romi mengambil sesuatu dari dalam tas belanjaannya, lalu memberikannya pada Iwan. Ini, oleh-oleh buatmu. Aku beli karena ingat kau. Iwan menatap benda itu dengan bingung sebelum menerimanya tanpa mengucapkan apapun. Setelah itu Romi berbalik untuk kembali ke rumah. Namun tiba-tiba dia berhenti sejenak dan berkata, "Tapi, kau jangan pernah berteriak padaku lagi. Aku bisa marah." Iwan membeku, pikirannya melayang ke pakaian berlumuran darah semalam. Darahnya berdesir membayangkan apa yang mungkin terjadi padanya jika membuat anggota keluarga itu marah. "Mana jawabannya?" tanya Romi dingin. Iwan menelan ludahnya. Dengan wajah pucat, ia menjawab pelan, "Baik." Malam harinya, saat Iwan kembali ke rumah pohon, ia menemukan catatan dari Yumi yang tertempel di samping pintu. Karena Iwan sekarang menggantikan Taehi, jadi Yumi minta dibuatkan lemari pajangan padanya. Katanya, miliknya yang lama sudah rusak. Dengan kasar, Iwan menjatuhkan kotak perkakasnya dan langsung meremas-remas kertas catatan itu. Amarahnya meluap. "Lihat saja kalian semua. Aku pasti akan bertahan dan akan kubuat kalian semua menderita," serunya. Suaranya bergetar oleh emosi. Ia melemparkan kertas itu ke lantai. Dadanya naik turun, sementara air mata mulai menggenang di sudut matanya. Iwan benar-benar frustasi. Kenapa dia harus terjebak di tempat yang gila itu? Tatapannya lalu beralih ke bungkusan oleh-oleh dari Romi. Hatinya makin panas. Ia benar-benar marah dan sakit hati karena sudah ditipu olehnya. Ia juga merasa bodoh karena sudah berharap. Dengan kasar, ia meraih bungkusan itu dan merobeknya. Emangnya dia membelikan apa sih? Sialan. Namun, begitu bungkusnya terbuka, Iwan terdiam. Ternyata isinya adalah pestisida. Iwan menatap benda itu dengan tatapan nanar, lalu mulai tertawa, bercampur dengan air mata yang terus mengalir. Ia terus tertawa semakin kencang, hingga akhirnya melemparkan botol itu ke lantai dengan sekuat tenaga sambil mengumpat. "Bangsat, dia mau aku mati minum itu, hah? Sialan." Tubuhnya bergetar hebat menahan amarah dan frustasi. Tapi tiba-tiba, ia kembali terdiam. Sesuatu melintas di pikirannya. Bagaimana jika pestisida itu tidak dimaksudkan untuk Iwan yang meminumnya? Bulu kuduknya langsung merinding. Pikirannya melayang, membayangkan kejadian yang begitu mengerikan. Pak Vila, Minu, Yumi, dan Ibu Vila tewas dengan mengenaskan di meja makan. Sementara di belakangnya, Romi menyeringai sambil berkata, "Kerja bagus."